Halo keluarga Azra, selamat datang kembali di channel paling informatif Podcastin Azra, di mana keluarga Azra bisa mendapatkan informasi terupdate dan tips-tips menarik seputar kesehatan bersama saya, Nurse Dika. Di mana lagi kalau bukan di sini di channel Podcastin Azra, Podcastin aja. Keluarga Azra, kelahiran buah hati merupakan momen yang sangat membahagiakan tentunya. Dan kita sebagai orang tua pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan ASI tentunya. Bagaimana tips dan trik supaya kita bisa memberikan ASI dengan efektif? Nah, di episode kali ini saya sengaja menghadirkan seorang konselor laktasi di Rumah Sakit Azra, Dr. Gresilva Sevianti. Selamat datang dokter, terima kasih sudah hadir di Podcastin Azra. Terima kasih Mbak Dika. Dokter silahkan menyapa keluarga Azra dulu dok. Halo keluarga Azra, perkenalkan saya Dr. Gresilva Sevianti, dokter umum sekaligus konselor laktasi di Rumah Sakit Azra Bogor. Banyak sekali ya dok, ibu-ibu menyusui itu mengalami kendala saat dia menyusui bayinya. Baik itu dari segi kesehatan ibu, kesehatan bayi, faktor lingkungan, dan bahkan terjebak dengan mitos-mitos yang banyak sekali beredar di masyarakat. Dokter, sebetulnya persiapan untuk menyusui itu dimulai dari kapan sih dok? Dan apa sih yang harus dipersiapkan? Jadi untuk persiapan menyusui itu memang sebaiknya dilakukan sebelum bayi lahir ke dunia. Jadi baiknya orang tua melakukan persiapan itu saat mulai dari fase kehamilan. Oh, justru dari kehamilan ya dok ya? Sudah mulai dipersiapkan apa yang penting-penting gitu ya dok? Nah, salah satunya yang sering saya temui nih, kita itu terlalu sibuk kayak untuk mempersiapkan seperti alat dan keperluan bayinya, alat untuk persiapan menyusuinya. Ya betul-betul. Tapi banyak yang lupa tentang ilmunya. Ya, jadi sebaiknya sejak saat kehamilan, ibu hamil beserta support system ya, seperti suami, keluarga ibunya, entah itu keluarga dari suaminya, keluarga suami istrinya, itu baiknya mencari informasi selengkap-lengkapnya, tapi memang sesuai dengan literatur ya tentang proses menyusui tersebut. Jadi bukan cuman hanya misalnya nih, kan banyak tuh sekarang yang kayak bantal untuk menyusui, tapi juga memperbanyak pengetahuan tentang bagaimana cara menyusui yang baik. Dan itu dimulai dari awal bahkan pas kehamilan ya dok. Iya gitu. Karena orang sekarang itu masih menganggap bahwa menyusui itu mudah, kayak seibarat semudah kayak ya sudah taruh saja bayinya dekat payudara nanti juga akan menyusui sendiri. Pada kenyataannya banyak sekali ibu-ibu menyusui yang kesulitan, apalagi ibu-ibu yang pertama kali memiliki anak pertama ya. Jadi sebaiknya untuk persiapannya itu dicari informasi seluas-luasnya, misalkan entah itu dari internet, entah itu dari artikel-artikel kesehatan, tapi dengan sumber yang jelas ya keluarga Azra, dan terutama bisa juga dengan para tenaga kesehatan yang memang sudah memiliki pembekalan untuk proses menyusui. Jadi tetap harus dari sumber yang tepat ya dok. Betul. Untuk IMD sendiri dokter, tadi kan ada hubungannya ya, berarti setelah dia mengetahui trik-triknya atau mendapatkan informasi, pengetahuan, biasanya setiap kali segera setelah melahirkan itu penolong persalinan kan menyimpan bayinya langsung didekatkan ke ibu. Betul. Nah itu namanya inisiasi menyusui dini ya dok. Betul. Sepenting apa IMD dokter untuk kelanjutan nanti menyusui selanjutnya? Oke, jadi begitu bayi baru lahir biasanya kita melakukan inisiasi menyusui dini atau kita sebutnya IMD. Nah IMD ini merupakan langkah paling krusial ya untuk bisa menopang keberhasilan menyusui. Jadi prosesnya keluarga Azra ketika bayi baru lahir, ketika kondisinya baik dan kondisi ibunya juga baik, ibu sehat, bayinya diletakkan di atas payudara ibu. Ini diletakkan ya, banyak sekali yang menganggapan bahwa harus disodorkan langsung ke puting payudara ibunya. Jadi memang hanya cukup diletakkan saja ya dok, didekatkan ke badan si ibu. Betul, nanti si bayi tersebut memiliki insting alami bawaan dari saat dia saat dia dalam kandungan.
nanti si bayinya akan mencari puting payudara ibunya. Oh, dengan sendirinya dengan ya dok. sendirinya. Jadi melatih insting juga ya dokter. Jadi sekilas info aja bahwa ternyata payudara ibu, terutama yang sudah keluar ASI-nya itu ternyata baunya sama dengan bau ketuban saat Di dalam saat dalam kandungan. Oh, jadi bayi udah terbiasa dengan bau itu ya dok. Oh, menarik sekali ya keluarga Azra. Ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi ternyata tujuan IMD itu bukan agar si bayi langsung ke puting, karena itu punya insting sendiri. Karena punya insting sendiri. Mendekatkan saja. Nanti bila sudah mendekat, biasanya dia akan mencari puting ibunya yang langsung mencoba menyusui. Jadi target utama dari IMD adalah mengenali payudara ibu kepada bayi itu. Bukan artinya bisa langsung berhasil bayinya itu menyusu pada ibunya. Dokter, sebenarnya berapa lama sih dok proses IMD itu? Dokter takutnya kurang atau gimana? Ada rentang waktunya nggak dokter? Oke, biasanya rentan waktu yang ideal itu selama 60 menit atau 1 jam. 60 menit dari mulai bayi dilekatkan. Dari mulai bayi dilekatkan ke payudara ibu itu, dan dilekatkannya itu tanpa busana. Jadi benar-benar skin to skin ya. Kontak antara kulit payudara ibu dengan kulit dari badan bayi itu langsung langsung kena secara langsung ya. Langsung skin to skin berarti ya. Iya. Itu juga melatih kelekatan dari awam. Betul. Dan itu juga sebenarnya boleh dialaskan dengan seperti kain ya, supaya bayinya tetap hangat, tapi memang payudara ibu adalah inkubator atau penghangat alami untuk bayinya, supaya saat melakukan skin to skin tadi itu tidak kedinginan itu. Oh, jadi suhu ibu dan suhu bayi itu saling menghangatkan ya dokter. Menghangatkan gitu. Ajaib ya dok, maksudnya itu memang betul-betul sudah proses alam. Betul. Tapi efeknya nanti akan panjang ya untuk ibu dan bayinya juga. Oke dokter, untuk perlekatan bayi itu sendiri, itu ada hubungannya dengan proses menyusui selanjutnya nggak dok? Maksudnya apakah memang harus dilakukan perlekatan yang baik sehingga nanti proses menyusuinya akan berhasil gitu dokter? Itu ada pengaruhnya nggak? Oke, jadi pada dasarnya salah satu kunci keberhasilan menyusui itu adalah tentang posisi dan pelekatan menyusui. Posisi, istilahnya posisi menentukan prestasi. Begitu juga saat menyusui. Ini berlaku ya dok untuk berlaku. Iya, jadi untuk kondisi bayi-bayi atau kondisi payudara ibu tertentu memang alangkah lebih baik disesuaikan untuk posisinya. Sebagai contoh ya, misalkan maaf untuk payudara ibu yang putingnya datar, atau yang yang lebih tenggelam, mendelep ke dalam itu, memang beberapa ahli menyarankan untuk melakukan proses menyusui itu posisinya seperti kita bilangnya football position. Football position itu jadi bayinya diletakkan di bawah payudara, lalu didekapkan di depan payudaranya. Nah nanti karena ini sifatnya tidak melawan gravitasi, posisinya seperti ini tidak melawan ya, jadi nanti bayinya akan lebih mudah untuk disusui. Oh jadi itu kita pegang bayinya posisi kepalanya di depan football, jadi dari samping. Oh dari samping, jadi badannya di samping. Badannya di samping gitu. Ada juga mungkin bayi-bayi yang lahirnya prematur atau bayi lahir dengan berat kecil juga sama bisa dengan football ini. Atau ada juga mungkin yang ibunya payudaranya besar. Nah biasanya kita kan kadang banyak yang takut ya, kayak aduh takut anak saya ketutupan. Iya, memang ada posisi-posisi seperti mungkin bisa miring, posisi laid back, bisa posisi jadi si bayinya diletakkan di depan payudara ibunya, lalu ibunya bersender, nanti dia akan menyusui, jadi bayinya yang ibaratnya tegak lurus ke ibunya. Atau bisa juga kondisi kesehatan tertentu, misalkan ibunya baru lahir secara sesar, mungkin masih nyeri, itu bisa dengan posisi tiduran atau laying bed juga bisa, laying side bed gitu. Jadi posisi ini juga sangat mempengaruhi, dan yang paling utama mau posisinya seperti apapun, yang terpenting adalah ibu dan bayi posisinya harus nyaman dulu.
kenyamanan ibu dan bayi itu yang utama. Betul gitu. Bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan ya Betul, dong, dan sesuai kondisi. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyusui dengan memaksa menggantinya dengan peng atau dot gitu ya dok, Iya. karena tidak menemukan posisi yang tepat dengan kendala-kendala tadi ya dokter. Oke, betul. Jadi memang itu suatu hal yang bisa dimodifikasi. Modifikasi. Oke, selanjutnya tadi kita ngomongin soal pelekatan ya, Mbak Dika. Jadi pelekatan menyusui itu juga merupakan kunci. Kenapa saya bilang kunci? Karena ketika mulut bayi menyusui ke payudara ibu, ketika pelekatan atau penempelannya tidak tepat, maka produksi ASI yang dikeluarkan pun juga bisa tidak efektif. Oke, jadi kalau boleh saya jelaskan, ini jadi anggaplah ini payudara, payudara ibu ya. Ini ada bagian puting, ada bagian lingkar hitam yang mengelilingi puting, kita sebutnya areola. Ternyata banyak sekali orang menganggapan bahwa menyusui itu ya putingnya saja yang masuk. Iya betul. Nah, ternyata kalau kita lihat dari kondisi anatomi tubuh payudara ibu, jadi yang kantong-kantong puning ini adalah kantong ASI atau alveoli. Kantongnya itu tidak di puting ya, Mbak ya. Oh iya, ternyata di pinggir-pinggirnya. Nah, dari kantong ada saluran yang menghubungkan ke puting. Kita sebutnya ini saluran ASI atau ductus lactiferus. Nah, jadi ketika bayi hanya menyusu di putingnya saja, dia tidak mendapat, dia justru kalau di putingnya aja nggak kena ke semuanya, ke aerolanya, dia malah bisa menghambat. Jadi menyusunya hanya sebatas di saluran ASI-nya aja. Salurannya aja. Iya. Bisa pas sedot tuh ketutup gitu. Betul, justru menghambat. Jadi alangkah lebih baik istilahnya menyusui itu ke payudara, bukan ke puting. Jadi mau puting mau aerolanya itu sebaiknya bisa masuk semua ke mulut bayi. Nah, sebenarnya apa saja sih pelekatan yang kita anggap efektif ya saat menyusui? Jadi kita bisa kenal tanda-tandanya keluarga Azra. Yang pertama, mulut bayinya itu saat disusui harus terbuka lebar. Kayak orang makan burger. Oh, harus maksimal itu kebukaannya. Itu iya. caranya gimana dok? Caranya jadi si puting payudara. Jadi awalnya posisi dulu ya, pastiin telinga, bahu bayi itu garis lurus ya, keluarga Azra, garis lurus. Kita posisikan tadi terserah mau posisi yang football, ya. Ada cross cradle, ada side lying ya, udah nyaman, udah enak, baru nanti si payudaranya ini diletakkannya bukan langsung ke mulut bayi, putingnya ini, tapi ke sejajar sama hidung bayi. Sejajar hidung bayi. Betul, nanti ketika sejajar hidung bayi, baru kita turunkan ke sekitar mulut. Nah, kita bisa mengandalkan refleks primitif bayi, namanya refleks rooting. Nah, jadi refleks rooting ini biasanya baru ada saat bayi baru lahir sampai usia 4 bulan, di mana kalau kita kasih sensasi misalkan sentuhan di sekitar mulut, sekitar pipi, nanti bayi itu akan kayak cari-cari. Oh iya, kan suka ada bayi itu yang lagi nyusu tuh dia nyari-nyari, kepalanya tuh kayak nyari-nyari. Nah, kita manfaatkan refleks itu. Jadi si putingnya itu ditaruh sekitar atas mulut bayi, nanti dia akan mangap. Jadi akan beda. Misalkan saya boleh peragain ya, misalkan dia mangapnya itu kalau langsung di payudara, si puting langsung di mulut, itu cuman kayak karena cuman cukup untuk putingnya saja. Tapi kalau kita manfaatkan refleks puting, dia kan akan kayak mangap-mangap dulu ya, nyari-nyari. Nah, dia akan kayak hop gitu ya, maksimal. Jadi kayak orang makan burger, hop gitu. Nah, setelah itu kita pastikan dulu bibir bayinya itu kalau bisa doer keluar, pipinya itu juga tidak kempot, baik harusnya mengembung kayak. Oh, dia berarti itu sudah menyusu dengan baik ya, posisinya sudah enak, berarti proses rootingnya juga baik dan puting sama aerolanya itu baiknya masuk semua. Ada di bayi. Kalaupun agak mungkin untuk yang aerola ibunya cukup besar, patokannya adalah sebaiknya bagian bawah dari mulut bayi, aerola yang bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan yang aerola atas gitu. Jadi dia lebih masuk yang lebih bawah ya dokter. Betul. Banyak yang bawah. Jadi atas kalau masih ada sisa-sisa itu nggak apa-apa ya. Iya. Bawahnya dan bawah sudah masuk dan
dagu pada bayinya itu menempel ke bagian payudara, itu harus nempel, dan badannya juga harus didekap itu supaya lebih efektif. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Yang tadi di samping anatomi dari payudara ibu, jadi kalau misalkan bayi tersebut hanya menyusu di puting, biasanya ini kalau nggak masuk airway-nya semua, dia akan mengenai bagian langit-langit mulut yang bagian depan. Jadi kalau mungkin kita bisa raba ya dengan tangan atau dengan lidah kita sendiri, kalau langit-langit mulut yang bagian depan ini, dia sifatnya keras. Nah, kalau yang dekat tenggorokan itu akan lebih lembek. Nah, kalau misalkan hanya sebatas si puting airway-nya cuman di langit-langit mulut yang bagian depan, nah itu gampang banget kegesek sama yang keras. Nah, itu bisa paling sering nyebabin nyeri saat menyusui, apalagi sampai lecet, sampai bahkan ada yang sampai berdarah loh keluarga Azra seperti itu. Jadi penting bukan cuma untuk bayinya ya dok, tapi untuk si ibunya juga nanti efek ke payudaranya bisa menyebabkan lecet atau sakit. Betul, jadi alangkah lebih baik masuk semua dan mengenai ke langit-langit mulut yang paling belakang, karena itu lebih lembek seperti itu. Untuk tanda-tanda di bayinya sendiri dokter, kan umumnya kan kalau misalnya orang tua tuh lihat bayi nangis, itu udah pasti lapar. Iya, tapi betul nggak? Betul. Nangis itu udah pasti lapar atau belum? Gimana cara kita mengenali saat si bayi itu lapar atau dia nangis karena hal lain, dokter? Oke, jadi memang pada dasarnya bayi-bayi baru lahir itu tanda komunikasi kepada kita itu hanya dengan menangis. Iya, betul. Iya. Jadi untuk mengenali bayi tersebut ada lapar atau tidak, biasanya kita bisa mengenal tanda-tandanya. Jadi ada tanda awal, tanda aktif, sama tanda sangat lapar. Tanda awal itu biasanya bayinya kayak mulai mencari-cari, mulai kayak badannya gelisah, buka-buka mulut seperti itu. Nah, kalau tahap aktif, nah dia mulai ada pergerakan kayak anggota badan kayak mencari-cari gitu. Lebih aktif, lebih gelisah. Nah, yang paling akhir adalah tahap sangat lapar. Nah, ini biasanya yang suka kita salah kaprah bahwa kita nyusuinnya pas dia udah nangis. Oh, ternyata ketika bayi nangis itu udah fase yang telat. Terlewat. Sudah sangat lapar. Nah, jadi alangkah lebih baik kalau udah kena fase sangat lapar, bayinya kita tenangkan dulu. Oh, justru kalau setelah menangis itu ditenangin dulu, langsung dikasih ASI. Betul, jadi ditenangin dulu. Apalagi kalau yang mungkin marah-marahnya sampai mungkin teriak-teriak, mukanya sampai merah, ada ya bayi seperti itu. Sampai histeris gitu ya? Histeris, bunyinya melengking gitu. Iya, itu ditenangkan dulu. Kenapa? Justru kalau ketika sedang menangis seperti itu langsung dikenakan ke payudara, takutnya dia masih ibaratnya masih ingin ditenangkan, jadi merasa trauma karena kayak dipaksa untuk kena payudara gitu. Jadi lebih baik ditenangkan dulu. Itu cara menenangkannya gimana ya dok? Bisa dengan mungkin digendong, gitu, diayun-ayun dulu sampai dibuat nyaman dulu. Sampai dia mereda, baru disusuin gitu. Ya itu justru dokter yang sering terjadi. Bayi sudah nangis, dia lapar, langsung disusuin. Nah, hati-hati. Biasanya kadang kita berpikirannya nangis susuin. Hati-hati dengan overfeeding ya Mbak. Overfeeding itu jadi karena keseringan beranggapan bahwa ini bayinya nangis mulu pasti karena lapar nih, karena aus nih. Jadi disusuin terus atau mungkin dikasih ASI perah terus gitu. Ternyata itu bisa jadi overfeeding, dan paling parah overfeeding itu efeknya bayinya akan kembung atau kita sebut istilahnya kolik. Oh, jadi bagaimana cara mengenali dia udah overfeeding? Apa bisa kita ukur pemberiannya sekian lama menyusuinya gitu dok? Oke, biasanya untuk mengenali tandanya kita juga ada namanya tanda bayi kenyang. Tanda bayi kenyang biasanya bayinya ketika disusui akan merasa lebih rileks, ada yang langsung tidur ya. Terus ada juga dari ibunya sendiri ngerasa payudaranya lebih kempes ya gitu, dan dia nggak akan yang kayak mungkin marah-marah lagi ya, si bayinya sudah lebih tenang gitu. Nah, untuk takaran overfeeding atau tidak biasanya kita nilai dari saat pemberian
susu atau saat menyusui. Biasanya itu normalnya menyusui di salah satu payudara itu bisa per payudara itu bisa 30 menit. 30 menit Biasanya gitu. per satu payudara. Satu payudara. Jika terlalu cepat selesainya atau bahkan lama nyusuin sampai 1 jam, hati-hati, ada kemungkinan pelekatannya posisi atau belum benar, atau memang ibu sedang produksi ASINya sedang menurun gitu. Jadi memang insting dari ibu juga harus diperhatikan ya, Dok. Betul. Karena kan ibu yang merasakan gitu, yang bisa melihat tanda-tanda itu di bayinya. Iya, jadi lebih baik kita harus kenal nih tanda bayi lapar, tanda bayi kenyang. Di luar itu mungkin bisa dicek juga entah itu popoknya, entah itu mungkin pakaiannya takutnya basah atau ada sesuatu yang bikin dia tidak nyaman selain karena lapar atau selain karena dia kekenyangan, yang baru kita cari tahu. Karena balik lagi, bayi hanya bisa bernangis dengan menangis. Cuman ada tips dan trik untuk mengenali kapan bayinya lapar, kapan bayinya kenyang, dan kapan bayinya merasa tidak nyaman karena sebab lain. Betul. Oke, dokter. Terakhir nih, Dok. Ada nggak tips-tips untuk keluarga Azra tentang laktasi? Jadi keluarga Azra ada beberapa tips lain agar kita bisa berhasil menyusui. Salah satunya adalah sering mengosongkan payudara. Nah, jadi pada prinsipnya produksi ASI itu dipengaruhi oleh kebutuhan si kecil, atau kita sebutnya supply sama dengan demand. Nah, jadi ketika kebutuhannya sering diminta nih, ketika bayi sering disusui ke payudara ibunya, maka si payudara ibu itu akan memberi sinyal ke otak untuk memproduksi ASI. Nah, untuk produksinya ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Salah satunya ada hormon prolaktin, itu hormon yang untuk memproduksi ASI di kantung ASI. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk mengalirkan ASI dari kantong ASI ke muara ASI atau puting. Yang ketiga ada hormon atau zat inhibitor. Ini untuk menghalangi produksi ASI ketika masih penuh. Jadi ketika ibu sering menyusui anaknya, nah si hisapan dari mulut bayi itu akan memberikan sinyal ke bagian otak untuk mengeluarkan hormon-hormon tadi, prolaktin dan oksitosin tadi, supaya agar bisa menaikkan produksi atau untuk bisa memenuhi kebutuhan ASI si kecil. Nah, gunanya si hormon inhibitor tadi itu sebagai penghalang bila payudara sudah penuh nih. Jadi kayak dikasih sinyal payudaranya masih penuh nih, tolong nggak usah diproduksi ASI dulu ya. Nah, jadi si zat inhibitornya ini sebagai penghalang supaya produksinya itu tidak berlebihan. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah ketika ibu sudah jarang menyusui atau sudah jarang memerah ASInya, nah si zat inhibitor ini akan mendominasi, makanya produksinya bisa turun atau bahkan sampai berhenti. Nah, caranya gimana sih supaya sering mengosongkan payudara? Salah satunya sering disusui, terutama pada bayi baru lahir itu minimal 2-3 jam sekali, atau jika tidak memungkinkan menyusui secara langsung bisa dengan diperah atau dipompa. Tapi untuk bantuan dengan alat pompa, pastikan alat pompa yang sudah digunakan tekanan dan ukurannya sudah sesuai ya dengan payudara ibu, agar saat diperah atau saat dipompa itu produksi ASInya bisa efektif sama seperti hisapan dari bayi. Yang kedua, sebaiknya keluarga Azra menghindari penggunaan DOT atau empeng. Kenapa? Karena pada dasarnya DOT itu sudah dibuat untuk memudahkan bayi menyusui. Jadi ibaratnya nih, kalau kita balikin botol DOT tanpa ada usaha pun dia akan tetap menetes. Nah, beda dengan hisapan bayi. Jika hisapan bayi itu dia si bayi itu perlu tenaga atau perlu belajar berlatih untuk memerah ASI. Jadi dia ada koordinasi dari otot-otot lidah, otot-otot mulut supaya bisa memerah ASI sehingga ASI keluar dari proses belajar memerah ASI oleh mulut dan otot-otot lidah agar bisa memproduksi dengan baik. Nah, menurut riset, kebanyakan bayi-bayi yang sudah mengenali DOT atau empeng itu biasanya istilahnya
karena bisa mendapatkan ASI lebih mudah, jadi mereka lebih menyukai mendapatkan ASI dari botol DOT tersebut karena nggak perlu usaha lebih seperti itu. Jadi banyak bayi-bayi yang mengalami istilahnya bingung puting, jadi tidak mengenali payudara ibunya lagi dan lebih memilih menyusu pada botol DOT. Nah, untuk penggunaan empeng juga sifatnya sama. Empeng ini sebenarnya kan dibuat supaya bisa menenangkan bayi, menggantikan payudara. Nah, si empeng ini juga memiliki konsistensi yang atau bentuk yang berbeda dengan payudara ibu. Jadi bayi yang menggunakan empeng akan lebih memilih untuk menggunakan empeng ketimbang menyusu langsung pada ibunya. Lalu solusinya bagaimana nih kalau misalkan ibu tidak bisa menyusui secara langsung? Saya sarankan untuk menggunakan media lain dalam pemberian ASI. Sebagai contoh, pertama seperti di gelas sloki, gelas yang mulutnya lebar. Kedua bisa dengan cup feeder. Ketiga bisa dengan squid untuk bayi yang masih kecil atau usianya masih dini, bisa dengan menggunakan spet atau bisa menggunakan pipet ya, atau dengan menggunakan sendok. Nah, untuk pemberian media ASI dengan menggunakan alat-alat tersebut, sebaiknya bayi diposisikan tegak agar menghindari resiko tersedak saat diberikan ASI melalui media tersebut. Dan terakhir, tips yang bisa keluarga Azra lakukan ialah jangan ragu untuk meminta bantuan, salah satunya bantuan orang terdekat seperti suami, keluarga, terutama keluarga yang sudah memiliki pengalaman menyusui sebelumnya ataupun tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang proses menyusui agar ibu menyusui tidak mengalami kendala saat proses menyusui. Salah satunya bisa dengan berkonsultasi dengan konselor laktasi. Nah, keluarga Azra sudah sangat jelas sekali ya pemaparan Dr. Silva tentang tips dan trik bagaimana agar berhasil menyusui. Jika ada yang masih penasaran nih, ingin bertanya lagi atau berkonsultasi seputar laktasi, silahkan cek barcode berikut ini untuk mengetahui jadwal praktek Dr. Silva di Rumah Sakit Azra sebagai konselor laktasi. Oke, Dr. Silva, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang sudah di-share ke kita. Terima kasih. Keluarga Azra, jika ingin mendapatkan informasi terupdate dan tips-tips menarik seputar kesehatan, jangan lupa untuk tetap di sini di channel YouTube Podcastin Azra, Podcastin aja. Dah.